Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Khalil melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah kali ini bercerita tentang keajaiban Mbah Kiai Khalil yang berusaha melindungi calon santrinya dari musibah perampokan. Yang bikin takjub adalah saat kejadian, beliau sedang berada di Bangkalan, Madura. Sementara si calon santri berada di tengah kawasan Alas Roban, Kecamatan Batang, Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Menurut cerita, si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek, Cirebon bersama 5 orang temannya menuju Madura untuk berguru kepada Mbah Kiai Khalil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa helai sarung, baju, dan celana untuk tidur, golok, serta titikan atau alat pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampailah di tepi Alas Roban di luar kota Batang, Pekalongan. Hutan itu terkenal sangat angker, sehingga tidak ada orang yang berani untuk merambahnya. Banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncullah sesosok laki-laki. Namun, karena tampangnya yang biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan, orang itu kemudian bertanya kepada mereka, apakah mereka mempunyai titikan, karena ia akan menyulut rokok. Namun, setelah benda itu diberikan kepada orang itu dan dipegangnya, orang itu pun mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk menyalakan api. Ini batu masih perlu dibikin kasar sedikit, ujar orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke dalam mulutnya, lalu menggigitnya hingga pecah menjadi 2. Kaget dan terbelalaklah mata orang 6 calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Para santri itu pun mereka gemetar ketakutan. "Serahkan barang-barang kalian," herdik orang itu. Amin, yang paling berani di antara mereka pun menjawab, "Kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan, Madura, Pak." Mendengar kata-kata Bangkalan, orang itu pun tampak was-was. "Mengapa kalian mau ke sana?" tanya orang itu. "Kami mau berguru kepada Mbah Kiai Khalil," jawab Amin. Mendengar kata-kata Mbah Kiai Khalil, tersentaklah laki-laki tersebut seperti seorang pemburu yang tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pun menggigil.
Jadi, kalian mau nyantri sama Kiai Khalil? Tanya orang tersebut. Betul, saut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena mereka tidak akan dirampok. Tapi ternyata dugaan mereka itu meleset. Orang itu pun berkata, "Kalau begitu, serahkan semua barang-barangmu kepadaku." Kata lelaki itu lanjutnya, "Kalian tidur saja di sini dan aku akan menjaga kalian semalaman." Setelah menyerahkan barang-barang mereka, mereka pun mencoba untuk tidur. Namun di hati mereka makin ketakutan saja. Mereka kemudian memang membaringkan badan, tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman. Maut seakan-akan sudah mendekat. Keesokan harinya, selepas mereka sholat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. "Ayo, kita berangkat," ujar orang itu. "Kemana?" tanya para calon santri. "Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain," jawabnya dengan ramah. Heran bercampur penasaran dengan perampok itu, para santri hanya bisa memendam dalam hati keheranan mereka. Tidak ada yang berani tanya. Hanya rasa syukur yang selalu mereka panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selamatnya mereka dari musibah perampokan, bahkan bisa jadi pembunuhan saat itu. Sebenarnya dalam hati mereka terus-menerus masih bertanya-tanya, apa maunya orang itu. Sampai akhirnya, sebelum pertanyaan itu dilontarkan dan terjawab, orang itu sudah berkata duluan kepada para santri, "Sebenarnya tadi kalian akan aku rampok dan akan kujual kalian kepada onderneming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Akan tetapi ilmu saya berbalik mencelakakan diri saya karena berani mengganggu para calon santri Kiai Khalil. Guru saya pernah dikalahkan Kiai Khalil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempak itu kian mantap untuk nyantri di Bangkalan. Terlebih lagi, baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Khalil, mereka telah memperoleh karomah dari pimpinan pesantren tersebut. Begitulah akhir cerita kisah kali ini. Semoga bisa diambil manfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.